Oke, jelas ya Pak Taufik dan teman-teman semua? Tak, Jelas? belum, teman operator untuk menampilkan. Kita tunggu Pak Adi sebentar. Ya. Oke, sudah kelihatan. Nah, mungkin wajahnya Pak Adi juga dikeluarkan, Mas operator. Sudah kelihatan Pak Adi? Oke, saya mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Nur, sekarang mengajar di Universiti Teknologi Malaysia dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, juga ejang profesor di Universitas Negeri Malang sejak tahun 2017. Saya masih warga negara Indonesia walaupun sudah 26 tahun bekerja di luar Indonesia. Ya. Saya sekarang adalah direktur salah satu institut di Universiti Teknologi Malaysia, Ibnu Sina Institute, yang membawahi 6 pusat penelitian dari berbagai bidang, ya, mathematics, sains, komputer, termasuk big data science, teknik, dan juga kajian Islam. Saya berterima kasih kepada panitia karena telah mengundang saya untuk berbicara di konferensi yang sangat penting ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pandangan mengenai cetak biru pendidikan madrasah di Indonesia. Tadi saya mengikuti beberapa pembicara dan tadi malam juga Pak Dirjen dan juga Prof. Ishom bercerita mengenai asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cetak biru yang akan menjadi sasaran dari asesmen tersebut, yang saya adopsi dari pengalaman Malaysia dalam mengelola pendidikan mereka. Mengapa ini begitu penting? Saya melihat potensi madrasah dan pesantren yang luar biasa di Indonesia. Madrasah dan pesantren juga turut andil dalam kemerdekaan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda maupun zaman penjajahan Jepang. Jadi kita perlu melihat ini tidak hanya dari perspektif sejarah, tetapi juga dari perspektif perkembangan masa depan. Selain itu, jumlah madrasah dan pesantren Indonesia itu sangat banyak, mungkin terbesar di dunia, ya puluhan ribu ya. Dan saya melihat potensi ini sebagai potensi yang sangat luar biasa dan perlu kita manfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, saya melihat bahwa pentingnya adanya cetak biru pendidikan yang mengarahkan potensi ini ke arah yang benar, ya, yang arah yang tepat. Oleh karena itu, dalam presentasi saya hari ini, saya ingin menjelaskannya secara lebih lengkap. Oke, kita melihat bahwa perkembangan dunia sangat pesat dan dunia terus berubah. Ini adalah gambaran yang menunjukkan proyeksi populasi sekitar 10 miliar pada tahun 2100. Oleh karena itu, perkembangan populasi ini menjadi dasar dari semua perkembangan dunia yang kita alami saat ini. Jika kita kaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan juga harus berubah mengikut perkembangan zaman. Jadi saya lihat asesmen ini menurut saya langkah yang sangat penting. Jadi oleh karena itu saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pendidikan kita pada umumnya. Populasi dan teknologi merupakan pemicu perubahan dunia. Jika kita melihat perkembangan dunia, kita dapat membaginya menjadi beberapa periode. Dunia 0.0 sampai tahun 1800, di mana populasi dunia adalah 1 miliar. Dunia 1.0 menunjukkan pertambahan penduduk menjadi 3 miliar pada tahun 1960. Dan saat itu perkembangan pengetahuan dan teknologi dipicu oleh revolusi industri. Dan pada dunia 2.0 menunjukkan pertambahan penduduk menjadi 6 miliar pada tahun 1999. Pada periode ini juga terjadi revolusi industri, ya, di mana perkembangan pengetahuan dipicu oleh penemuan komputer. Ya. Dan dari tahun 1999 hingga 2037 adalah periode dunia 3.0 di mana populasi penduduk di dunia berkembang pesat menjadi 9 miliar. Ya, ini prediksi pada tahun 2037. Dan pada saat itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan didominasi oleh perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Perkembangan ini akan menyebabkan perubahan yang sangat pesat, tidak hanya dari aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi, tetapi juga dari cara hidup manusia di muka bumi. Oleh kerana itu, kita perlu mengantisipasi perkembangan ini dengan memperkuat fondasi pendidikan kita dan khususnya pendidikan madrasah di Indonesia. Slide ini menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri dari dunia World 1.0, di mana dunia 1.0 ini berisi revolusi industri 1.0 dan 2.0. Kita lihat dari tahun 700 sampai sekitar tahun 1400 adalah tahun di mana kejayaan bangsa Arab, ya, orang Islam pada zaman itu. Namun hal ini tidak terus berlanjut dan kita lihat dia decline, menurun karena Eropah bangkit. Dan kita melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropah sangat-sangat pesat pada zaman itu. Di mana dimulai dengan penemuan mesin cetak sekitar tahun 1400 dan kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga seiring dengan pertumbuhan kekayaan orang-orang Eropah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dunia itu berubah dan berkembang dengan cepat, ya. Ini akan menyebabkan perubahan bentuk perusahaan, perubahan dari proses bisnis, model bisnis, kepemimpinan dan juga menyebabkan perubahan politik yang seperti kita lihat dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1980-an dengan keterbukaan politik Rusia pada saat itu. Kita juga melihat perubahan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang sangat cepat serta gaya hidup, ya, demokrasi juga berubah dan terjadinya perang dan konflik, ya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menyebabkan perubahan masyarakat dan juga landscape politik. Jadi ini ada slide ini, ya. Salah satu perubahan yang terjadi pada era 1990-an hingga sekarang adalah apa yang disebut sebagai disruptive innovation. Ya, jadi apa itu disruptive innovation? Inovasi disruptif ini mengacu pada inovasi yang mengubah produk atau layanan yang mahal atau yang sangat canggih yang sebelumnya dapat diakses oleh segmen konsumen kelas atas atau yang lebih terampil menjadi produk atau layanan yang lebih terjangkau dan dapat diakses oleh populasi yang lebih luas. Dan transformasi ini mengganggu pasar dengan menggusur pesaing lama yang sudah mapan. Kita lihat sekarang ini adalah Lazada, Shopee, ya, kemudian Amazon dan lain-lain sebagainya. Dunia berubah dengan sangat cepat, ya, dan ada yang disebut sebagai double disruption. Apa itu double disruption? Ini adalah kombinasi antara disrupsi digital dan disrupsi yang disebabkan oleh pandemi. Dan kita lihat saat ini kita butuh kecepatan untuk mengatasi penyebaran virus. Dan itu oleh karena itu kita perlu menjaga jarak, ya, sosial. Dan kita membutuhkan teknologi baru yang dapat membantu kita mengatasi masalah dengan sangat cepat. Karena itulah kita melihat bahawa disrupsi ini mengakibatkan banyak perusahaan tradisional dikalahkan oleh perusahaan yang menerapkan inovasi. Ini disebut sebagai disrupsi inovasi, ya, dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan yang memanfaatkan dan menciptakan teknologi baru yang membutuhkan lebih banyak speed, kecepatan, lebih sedikit orang, lebih efisien dan memenuhi harapan pelanggan baru. Perkembangan hari ini juga menyebabkan perubahan dalam pekerjaan di masa depan. Ya, kita perlu sadar, ya, bahawa banyak pekerjaan akan digantikan oleh otomasi, otomatisasi dan juga pekerjaan dengan keahlian khusus. Lebih banyak pekerjaan yang diciptakan pada sekitar tahun 2030 daripada yang hilang karena automation, ya. Ini adalah sektor industri yang beruntung atau mengambil manfaat dari perubahan tersebut, yaitu industri yang bergerak di bidang manufacture, kemudian konstruksi, kemudian kesihatan dan juga retail.
Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi akan dibutuhkan di masa depan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesihatan, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan bioteknologi, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan data, seperti data science, ya, data scientist sangat diperlukan sekarang, financial analyst, serta pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security. Bidang psikologi juga diprediksi menjadi pekerjaan yang dibutuhkan pada masa depan, selain bidang analisis saham dan juga bidang logistik. Dan kita perlu melihat tantangan ini, ya, kalau kita menyusun rancangan madrasah kita untuk masa yang depan. Kita perlu melihat tantangan short term challenge dan juga yang long term, ya. Dan ini dalam waktu singkat ini apa yang kita lihat adalah tantangan yang disebabkan oleh virus, baik itu virus biologi maupun virus komputer, ya. Dan kita juga melihat dengan perkembangan teknologi akan terjadi krisis pekerjaan dan juga generasi yang tidak berguna, ya, apa yang disebut sebagai generation useless, ya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dapat mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi. Dan tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat antara lain adalah pergeseran kekuatan ekonomi yang nantinya akan berpusat di China dan juga krisis keuangan. Dan juga apa yang disebut sebagai industrial civilization atau peradaban industri. Dan juga kita akan melihat awal dari teknologi artificial intelligence. Dari hasil perkembangan teknologi ini yang paling mungkin yang akan terjadi adalah yang harus diperhatikan adalah kesehatan mental manusia, dan ini perlu diantisipasi. Kita dapat melihat bahwa pendidikan berbasis agama ini sangat-sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini dan juga masalah sosial. Melihat masalah sosial ini pasti akan muncul karena dunia yang sekarang ini saling terhubung, ya. Interconnected world, kemudian revolusi media sosial, social media revolution, globalisasi, dan terjadinya gaya hidup liberal. Semua ini perlu diantisipasi. Dalam konteks pendidikan madrasah dan pesantren di Indonesia, mungkin kementerian, ini adalah tugas ya kita semua, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia, dapat melihat bahwa pendidikan Islam dapat diharapkan mengatasi semua atau sebahagian dari masalah yang akan kita hadapi. Kita semua tahu bahwa pada masa keemasan Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-14, perkembangan ilmu pengetahuan didasarkan pada Al-Quran. Berbeda dengan ilmu pengetahuan modern yang bertumpu pada alam sebagai objek ilmunya. Nah, dari inilah titik tolak menurut saya yang sangat-sangat penting untuk melihat perspektif ini, bahwa pendidikan itu yang berdasarkan Islam itu kita usahakan untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia secara umum, dan inilah pentingnya kita melihat potensi dari madrasah dan pesantren di Indonesia. Ini pertanyaan yang paling penting, ya, melihat jumlah pesantren dan madrasah yang sangat besar di Indonesia. Dan saya lihat dibaca dari literatur yang terakhir itu bahwa jumlah pesantren itu hampir 30.000 dengan jumlah santri yang mencapai hampir 4,5 juta orang. Dan ini perlu dipertanyakan, apakah sistem pendidikan pesantren dan madrasah kita dapat menjawab tantangan yang ada. Apalagi tantangan yang sebelumnya saya sebut sebagai inovasi disrupsi. Sekarang kita lihat ya sistem madrasah kita. Kita lihat dari input, proses dan output. Kita perlu melihat tidak hanya dari aspek kurikulum, ya, infrastruktur, ya, dan juga guru, ya. Tadi yang kita bicarakan dari pagi dari kemarin itu adalah assessment, ya. Ini adalah pertanyaan di bawah ini, ada pertanyaan dalam slide ini, pertanyaan penting untuk dijawab. Yang pertama, apa karakteristik input dari madrasah? Apa karakteristik keluarannya? Apa karakteristik kurikulum, infrastruktur dan karakteristik guru? Apa motif berdirinya madrasah?
Mengapa orang belajar di madrasah? Apakah kurikulum sesuai dengan kebutuhan? Ini sangat penting, ya. Dan sekarang kita perlu juga melihat bagaimana model bisnis dari madrasah. Dan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, saya menemukan publikasi yang terbaru, ya, adalah ketimpangan pendidikan, education inequality. Saya menemukan naskah baru ini yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 oleh Pak Muiz ini dari Universitas Indonesia, dan dia menuliskan di dalam manuskripnya bahwa lulusan madrasah hanya menerima pendapatan yang hampir sama dengan orang yang tidak lulus sekolah dasar. Dan juga tingkat pengangguran lulusan madrasah juga cukup tinggi seperti yang dilaporkan dalam publication ini, ya. Kemudian hasil ini, penelitian ini memberikan bukti bahwa kita perlu lebih memperhatikan pendidikan madrasah di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul di sini, ini adalah dalam rangka kita memperhatikan pendidikan madrasah kita. Dan tadi malam saya juga mendengar laporan dari Profesor Muhammad Isom yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan juga terjadi antar madrasah di Indonesia. Dan ini adalah slide yang dipaparkan oleh Prof. Muhammad Isom mengenai tingkat education inequality, ya, berdasarkan ACMI itu. Perbedaannya sangat signifikan, ya, dari angka melek huruf tertinggi 32,65% dan yang terendah adalah 21,82%. Ya, ini adalah contoh bahwa di dalam madrasah tadi itu juga ada education inequality. Jadi, saya melihat bahwa tantangan pendidikan madrasah Indonesia itu dalam 4 aspek. Dan ini saya adopsi dari Cetak Biru Pendidikan Malaysia. Ya. Nomor 1 adalah meningkatkan kualitas guru untuk menjadi bagian dari standar nasional. Nomor 2 adalah untuk mengurangi kesenjangan pencapaian status sosial ekonomi. Nomor 3 adalah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai di semua madrasah. Dan nomor 4 adalah untuk mengurangkan kesenjangan, ya, prestasi antar madrasah. Itu yang dalam slide sebelumnya yang dipresentasikan oleh Pak Profesor Muhammad Isom tadi malam. Jadi, karena madrasah dan pesantren itu, terutama pesantren, itu sering dimiliki oleh kiai atau organisasi keagamaan, maka kita dapat menganggap, ya, madrasah-madrasah ini adalah sebagai apa yang disebut sebagai social capital atau sebagai modal sosial. Kalau kita boleh definisikan, ya, modal sosial madrasah itu adalah jaringan hubungan antara madrasah dalam masyarakat tertentu yang memungkinkan masyarakat tersebut berfungsi secara efektif. Hal ini karena madrasah dapat kita anggap sebagai jaringan yang dipercaya oleh masyarakat dan juga dimiliki oleh masyarakat, serta memiliki nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat. Jadi menurut saya, ini adalah sangat bagus jika kita bisa melihat madrasah itu sebagai social capital atau modal sosial. Dan saya membaca beberapa publikasi dari teman-teman dari UIN yang bercerita mengenai modal sosial ini. Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut, ya, kita dapat melihat atau mengevaluasi bahwa madrasah-madrasah yang ada atau pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu sebagai modal sosial atau kita sebut sebagai social capital. Dan untuk itu kita perlu melakukan penelitian, ya, dan juga pengumpulan data untuk menjawab beberapa pertanyaan yang baru saja saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana sih kita meningkatkan madrasah kita untuk menjawab perubahan dunia yang sangat-sangat cepat itu? Untuk itu kita perlu data, ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mendapatkan data itu, kita perlu menganalisis data tersebut agar kita mendapatkan informasi yang benar dan kita melihatnya sebagai social capital information itu. Dan berdasarkan hal tersebut, kita dapat membuat
cetak biru pendidikan pada tahap ketiga. Ini yang kita sebut sebagai education blueprint. Ya. Untuk itu kita juga perlu melihat aspirasi yang kita masukkan ke dalam cetak biru pendidikan. Ini adalah target kita. Ya, setelah kita mendapatkan data, informasi dan menganggapnya sebagai social capital, kita perlu aspirasi. Yang pertama adalah akses. Ya. Yang kedua adalah kualitas atau quality. Yang ketiga adalah equity. Yang keempat adalah unity. Dan yang kelima adalah efisiensi. Jadi kita perlu mengakses dari kelima aspek ini. Ini adalah aspirasi yang perlu kita perjuangkan. Ini bukannya mudah, tetapi kita perlu bekerja dari sekarang untuk membuat cetak biru berdasarkan aspirasi-aspirasi yang kita pikirkan akan kita capai. Dan ini upaya jangka panjang. Dan saya harap kalau kita mempunyai cetak biru, kita akan melihat kemajuan pendidikan madrasah ini akan berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Jadi salah satu cara atau saranan yang perlu saya sampaikan di sini adalah perlunya kita membentuk konsorsium ya sebagai social capital itu. Kalau kita gabungkan dia, kita boleh membentuk apa yang disebut sebagai konsorsium madrasah dan ini berdasarkan lokasi. Ya. Dan konsorsium madrasah ini adalah perkumpulan madrasah dalam rangka peningkatan dan perluasan kerjasama pendidikan untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh kantor Kementerian Agama. Baik itu Kementerian Agama di Kabupaten, Kota Madya, dan juga provinsi. Sebagai contoh ini, dalam bulatan yang di sebelah kanan ini, dalam konsorsium, kita perlu mengikutkan sertakan madrasah yang sudah sangat baik ya, sebagai model. Contoh misalnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ini sangat terkenal karena anak kawan saya pun yang orang Malaysia pun belajar di Gontor. Ya. Jadi karena madrasah ini sudah kita kelompokkan berdasarkan lokasinya, maka kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, contohnya lah saya lihat, saya tulis di sini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, itu berfungsi memfasilitasi madrasah-madrasah yang berada di wilayahnya. Kemudian kantor Kementerian Agama di tingkat provinsi, contohnya adalah kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, akan memfasilitasi dan menyelaraskan program-program yang berada di bawah pengelolaan kantor-kantor Kementerian Agama di kabupaten. Inilah model cara yang mungkin boleh kita terapkan. Kita lihat madrasah itu sebagai sebuah konsorsium berdasarkan sifatnya sebagai social capital, ya, sebagai social capital. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memfasilitasi dan bagaimana caranya kita mengarahkan, ya, how to facilitate, how to drive. Ya. Jadi kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, contohnya kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi Jawa Timur, dia akan menyediakan fasilitator untuk memfasilitasi kebijakan dan strategi, implementasi dan pengelolaan, ya, kemudian manajemen, kemudian juga jaringan, networking dan juga engagement atau keterlibatan. Dan pemangku kepentingan, ini stakeholders, ini yang terdiri dari konsorsium madrasah yang saya sebutkan tadi, dan kita akan melibatkan juga universitas dan juga masyarakat, ya, seperti lembaga swadaya masyarakat. Kita di Indonesia kita punya NU, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, dan juga organisasi berbasis masyarakat, ya, community based organization, ya, untuk sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi dengan adanya fasilitator dan pemangku kepentingan ini, jadi ini menjadi apa namanya itu, kita perlu menyediakan suatu wadah, suatu platform, ya, satu platform di mana kita akan create satu portal dan kita akan adakan dialog di situ supaya kita berbicara, berdiskusi di situ yang difasilitasi oleh pihak kantor Kementerian Agama untuk mencapai 5 aspirasi tadi itu. Apa yang saya sebut sebagai access, apa yang kita sebut sebagai quality, ya, apa yang kita sebut sebagai
equity atau pemerataan, unity, kesatuan, dan efisiensi. Jelas ya bahwa saya pikir cetak biru itu, pendidikan dengan aspirasi yang sangat jelas ini diperlukan untuk mendorong reformasi madrasah, apa yang kita sebut sebagai madrasah reform. Ya, kita perlu cetak biru. Yang pertama, untuk memahami kinerja dan tantangan sistem pendidikan madrasah pesantren saat ini, dengan fokus pada yang tadi 5 tadi itu, ya, peningkatan akses pendidikan, peningkatan standar kualitas, menutup kesenjangan, kita mesti ratakan, mempromosikan persatuan, ya, unity tadi, dan juga memaksimalkan efisiensi dari sistem yang kita sudah ada dengan difasilitasi oleh kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, kota madya, dan juga provinsi. Yang kedua adalah kita dengan adanya blueprint untuk menetapkan visi dan aspirasi yang jelas, ya. Jadi semua orang satu Indonesia ini tahu, oh ya, bahwa kita ini aspirasinya kemana, ya, dan kita bisa melihat sistem pendidikan itu secara utuh. Yang ketiga adalah dengan cara kita membuat blueprint ini akan dapat kita uraikan lagi menjadi program-program transformasi komprehensif, ya, yang ini akan menjadi perubahan yang kunci di Kementerian Agama, yang akan memenuhi tuntutan baru dan ekspektasi yang meningkat. Ya, tuntutan zaman yang saya ceritakan awal-awal itu, yang perubahan dunia yang sangat cepat. Jadi mengapa cetak biru pendidikan itu unik? Yang pertama, ini akan menjadi proses konsultasi publik terbesar yang dilakukan oleh kementerian. Ya. Dan ini bisa menjadi dialog nasional tentang kependidikan. Jadi semua orang akan melihat, oh iya ya, bahwa Kementerian Agama ini mempunyai program yang besar. Bukan hanya sekedar asesmen, tetapi kita ada aspirasi yang orang boleh terlibat di situ. Jadi ada dialog nasional tentang pendidikan, ya, yang mencakup semua provinsi dan yang mencakup berbagai stakeholder. Yang kedua, ini juga kita boleh kinerja kita itu kita boleh benchmarking dengan standar internasional. Ya, saya lihat tadi malam juga, tadi pagi ada yang sebut PISA, ya, ini standar internasional. Kemudian kita juga memanfaatkan keahlian internasional. Di sini ada World Bank, ya. Alhamdulillah World Bank membantu kita. Kita ada UNESCO, ada ada OECD dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita berfokus, ya, dengan implementasi, bukan hanya kebijakan dengan cetak biru itu. Ya. Jadi dengan transformasi ini, kita perlu membentuk apa yang disebut sebagai Education Performance and Delivery Unit. Unit kinerja dan pelaksanaan pendidikan untuk mendorong blueprint yang akan kita buat. Seperti yang terjadi di Indonesia, bahwa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mereformasi madrasah kita. Saya sangat setuju dengan judul madrasah reform ini. Jadi kita akan memberikan, misalnya kita akan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, memastikan setiap anak fasih, ya, dalam literasi, dalam bahasa, ya, dalam literasi yang tadi disebutkan, ya. Dan jadi di sini kita melihat banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi yang paling terpenting adalah kita ingin melihat bahwa kantor kementerian, ya, agama itu di berbagai tingkatan, baik itu di kabupaten maupun kota madya dan provinsi itu kita harapkan dia boleh berperan aktif, ya, dalam memecahkan masalah yang ditangani oleh madrasah dan pesantrennya di wilayah masing-masing. Ini yang kita sebut sebagai customized solutions based on need, ya. Jadi apa itu dalam bahasa Indonesianya, solusi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Jadi cetak biru ini hanya akan menjadi pedoman jika kita tidak menilai apa yang ingin kita capai.
dalam cetak biru yang kita buat. Ya, ini langkah awal yang saya lihat bahwa kita ada asesmen ini, ACMI ini sangat bagus. Tapi kita perlu berpikir lebih jauh lagi, long term lagi, bukan hanya sekedar asesmen dari segi kurikulum. Kita berpikir lebih holistik lagi. Dan cetak biru tersebut ini ya, kita akan menetapkan perubahan yang mendasar yang perlu dilakukan, ya. Yang madrasah reform itu di sini letaknya. Dari bagaimana kita mendekati pembelajaran siswa, dan kemudian merekrut guru, hingga bagaimana madrasah itu beroperasi. Bagaimana bisnis modelnya. Dengan madrasah yang sangat banyak ada di Indonesia ini, dengan pesantrennya yang puluhan ribu itu. Dan untuk melakukan penilaian itu, assessment itu, kita perlu menciptakan apa yang dikenal sebagai Education Performance and Delivery Unit. Kita perlu ciptakan ini, ya. Satuan Kinerja dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jadi peran utama dari unit ini adalah memfasilitasi, mendukung dan mewujudkan visi dari kementerian dalam kita mentransformasikan sistem pendidikan madrasah dan pesantren kita itu melalui blueprint cetak biru, ya, cetak biru pendidikan madrasah Indonesia. Jadi tugas utama satuan kerja ini, ya, Education Performance and Delivery Unit ini adalah melakukan penilaian terhadap pencapaian cetak biru tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan ada 5 tugas pokoknya. Yang pertama adalah pembinaan dan pendampingan. Yang kedua adalah pemecahan masalah atau konsultasi. Yang ketiga, pertukaran pengetahuan dan kolaborasi. Yang keempat, inculcating in data-driven culture, menanamkan budaya berbasis data. Tadi saya gembira bahwa semua apa yang kita bicarakan pada hari ini berbasiskan data. Dan yang kelima adalah kita perlu menanamkan praktek yang terbaik. Jadi dengan begitu, kita bisa memantau perkembangan pendidikan madrasah kita di Indonesia dengan secara lebih terarah. Ya, mesti mungkin di kemudian hari akan ada perubahan yang dapat membawa perubahan pada sistem pendidikan dan politik Indonesia. Kita masih bisa mengubah cetak biru ini, karena cetak biru itu tidak rigid, ya. Kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan. Tapi yang terpenting, kita memerlukan cetak biru pendidikan kita, terutama pendidikan madrasah dan pesantren kita. Tanpa cetak biru, kita tidak akan bisa melakukan penilaian yang dengan tepat. Mohon maaf, Pak Adinur, 3 menit lagi, Pak. Last slide nih. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan adalah kita perlu mendorong, ya, kita perlu dengan cek, ya, kita perlu align, kita perlu drive, ya, dengan adanya unit itu. Dan ini yang terakhir slide-nya, bahwa saya dapat simpulkan bahwa cetak biru itu sangat penting. Yang kedua, kita dapat melihat pendidikan madrasah dari gambaran yang besar dan memberikan arah yang jelas bagi pendidikan madrasah kita. Kita juga bisa memetakan strength, weakness, dan opportunity dari blueprint ini. Dan terakhir, saya melihat bahwa ini dapat didedikasikan untuk Indonesia yang tangguh, Indonesia yang berkembang, insya Allah. Dan last slide, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Edward de Bono. Anda dapat menganalisis masa lalu, tetapi Anda perlu merancang masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang paling hangat kita dengar adalah Anda boleh mengingat masa lalu, tetapi perlu mendesain masa depan. Nah, jadi ACMI sudah kita lakukan selama 1 tahun. Itu adalah data kita, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersaing lewat data ACMI untuk ke depan. Tepuk tangan untuk Pak Hadinur. Terima kasih banyak Prof. Hadinur. Jadi beliau mengerti betul madrasah, beliau mengerti betul pesantren karena beliau dibesarkan
di keluarga yang sangat kental dengan agama dan madrasah atau pesantren, dan beliau walaupun baru diminta oleh Pak Hanif untuk menjadi keynote speaker, tapi beliau tahu banyak tentang AKMI. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Kayaknya Prof. Hadi Nur nih keynote dan tim kita selanjutnya terus ini. Oke. Salah. Baik, Prof. Hadi Nur ini selalu kalau ada kesempatan diminta apapun, beliau selalu ringan tangan untuk membantu. Itu yang kami tahu dari beliau dan itu yang sangat sulit kami tiru. Baik Ibu Bapak, materi dari tadi malam, tadi pagi dan termasuk dengan 3 keynote hebat kita saat ini sangat menarik. Sayang saya menjadi moderator, pertanyaan saya sebenarnya sangat banyak, tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak yang hadir lewat offline maupun